Malam itu, Ayub dan saya dibawa ke kantor polisi Rohri yang terkenal dengan metode penyiksaannya. Di depan saya, Ayub digantung terbalik dan para petugas memukul kakinya dengan sabuk karet berat, memukulkan 15 kali cambukan. Pemuda Ahmadi yang telah disiksa secara brutal dengan cara yang sangat kejam, lihatlah jenis penjahat yang seperti apa orang Ahmadi yang tidak bersalah ini. SSP sendiri datang dengan kekuatan sekitar 250 petugas untuk penangkapan ini, memperlakukannya seolah-olah menangkap seorang kriminal tingkat tinggi. Saudara Ayub menceritakan bagaimana mereka memperlakukannya. Mereka awalnya memeriksa, kemudian meninggalkannya berdiri dengan tangan terikat di atas kepala di sel selama 24 jam. Saudara saya Ayub disiksa secara brutal dan mereka melepas pakaiannya serta menggantungnya di pintu, kakinya menyentuh lantai, sementara tangannya diikat ke atas. Ayub sangat kuat sehingga meskipun berteriak, setelah setiap cambukan, polisi menyuruhnya mengakui bahwa kamulah yang melemparkan bom. Saya sangat lemah, seperti yang saya katakan, bahkan lebih lemah dari Anda. Saya berkata, saya tidak bisa bahkan menahan satu pun. Polisi berkata, setelah ini giliran kamu, katakan bahwa kamu yang melemparkan bom. Mereka menahannya dalam kondisi itu sepanjang malam, tetapi dia tetap kuat. Dia tahu dia tidak bisa berbohong, dan dia tidak melakukan apapun. Setelah 24 jam, kami dipanggil dan disuruh membujuk Ayub untuk mengaku. Kami menjawab bagaimana dia bisa mengaku sesuatu yang tidak dia lakukan. Setelah frustrasi, DSP Mazhar di depan 3 dari pria kami memerintahkan Ayub dibawa masuk lagi. Mereka melepas pakaiannya dan menyiksa secara brutal sehingga menyakitkan, bahkan untuk menggambarkannya. Kami duduk di dekat sana dan bisa mendengar segalanya. Mereka menggunakan cambuk kulit tebal dan berat untuk memukulnya. Kami duduk di luar, menangis saat suara-suara penyiksaan terdengar melalui partisi tipis di antara kami. Meskipun jari-jari saya ditekan ke telinga, saya masih bisa mendengar teriakannya. Inilah pengkhidmatan untuk Islam yang terjadi di Pakistan hari ini. Terlepas dari kekejaman yang dihadapi, saudara saya Ayub tetap kuat. Dia memberitahu kami kemudian bahwa Allah memberikannya ketenangan, yakni ketika polisi menggantungnya, akhirnya saya tertidur katanya saat digantung. Ayub ditahan dalam keadaan tergantung dengan tangan diborgol di atasnya. Kemudian saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda bertahan melalui semua ini? Ayub yang baik memberitahu saya, yang saya ingat hanyalah begitu mereka meninggalkan saya tergantung, saya langsung tertidur. Ketika saya terbangun, sudah siang, dan saya tidak bisa merasakan sakit apapun. Allah bahkan menganugerahinya kedamaian saat dia digantung di sana. Dikatakan bahwa meskipun semua penderitaan, Ayub tidak hanya tertawa, tetapi juga membuat orang lain tertawa dan menenangkan mereka. Dia berkata bahwa dalam keadaan itu, beliau menyemangati sesama tahanan, tertawa, dan berkata, tidak apa-apa, ini adalah kehormatan demi Allah. Ayub tertawa, sementara air mata mengalir dari mata saya. Dan saya berpikir, ya Tuhan, betapa menakjubkan kekuatan-Mu. Kami selalu membaca bahwa api berubah menjadi kenyamanan, tapi kami tidak pernah melihat api berubah menjadi kenyamanan. Hari ini dengan mata kami sendiri, kami melihat api ini berubah menjadi kenyamanan. Inilah hamba-hamba Allah yang setia, yang mereka coba alihkan dari jalan kebenaran melalui kekejaman dan ketidakadilan. Kami cukup khawatir, saya takut Muzaffar Sahib mungkin selanjutnya akan disiksa. Dia kurus. Saya ragu dia bisa bertahan, bahkan sedikit pukulan. Muzaffar berada dalam resiko. Namun, setelah mereka melihat ketahanan Ayub, mereka membiarkan Muzaffar sendirian.
Saya tidak tahu apa yang dilihat petugas pada diri saya, tetapi polisi bahkan tidak menyentuh saya. Saya terus berdoa, memohon Allah melindungi saya dari percobaan ini. Engkau tahu bahwa aku lemah dan tidak bisa menahan cobaan seperti ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, tetapi mereka tidak menyentuh saya. Keduanya dikirim ke penjara keamanan maksimum. Ini adalah penjara keamanan maksimum, biasanya digunakan untuk tahanan yang sangat berbahaya. Saat kendaraan kami mendekati, khuddam kami menyadari kami dibawa ke penjara pusat Sakar. Ini adalah fasilitas keamanan maksimum, dan polisi menempatkan mereka di sel paling kiri yang luas dengan teralis besi yang dimaksudkan untuk tahanan berkategori tinggi. Saat kami melihatnya, seolah seekor singa terkurung dalam sangkar. Dia memegang teralis dengan kedua tangannya. Kami khawatir melihatnya seperti ini, tetapi kami terkejut. Kami bertanya, bagaimana keadaan Anda? Dan beliau menjawab, tidak perlu khawatir. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Tidak ada ketakutan atau kesedihan di wajahnya. Begitu kami tiba di penjara, mereka segera menugaskan kami semua untuk kerja berat. Ada truk penuh kayu, dan mereka menyuruh kami menurunkan kayu dan memberikan pekerjaan lain kepada yang lainnya. Saya tidak merasa sehat saat itu, dan mengingat usia saya baru sekitar 25 atau 26 tahun pada saat itu. Saya melihat orang lain bekerja, kemudian mereka memberikan saya cabang panjang dari pohon kurma, dan menyuruh saya membersihkan daun-daunnya. Sementara saya melakukan ini, lalu kepala penjara tiba. Dia membawa tongkat di ketiak, postur tubuhnya tinggi, sekitar 6 kaki 2 inci, dengan mengenakan topi. Dia berjalan mendekati Sergeant Gul Muhammad yang datang dan memberi hormat sambil berkata, "Iya Pak." Dia bertanya mengenai saya, "Siapa anak itu?" Sergeant menjawab, "Dia baru." Kepala penjara memerintahkan untuk memanggil saya. Dia berkata kepada saya, "Kepala penjara memanggilmu." Saya mendekatinya dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dia bertanya, "Siapa namamu?" Saya menjawab, "Muzaffar Ahmad Malik." Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu berpendidikan?" Saya berkata, "Ya, saya memiliki gelar dalam bidang teknologi." Dia bertanya, "Terlibat dalam kasus apa?" Saya memberitahunya, "Saya di sini karena ledakan bom di Masjid Sakar." Saya berpikir setelah mendengar ini, dia akan marah. "Saya di sini terkait ledakan bom di Masjid Manzalgah." Dia kemudian bertanya, "Apakah kamu Ahmadi?" Saya menjawab, "Ya." Dia berkata, "Ahmadi tidak mungkin melakukan hal yang seperti ini." Kepala penjara berasal dari daerah Sind. Dia berkata, "Ahmadi tidak mungkin melakukan hal semacam itu." Kemudian dia memerintahkan bawahannya, "Datang ke sini." Bawahan itu menjawab, "Ya Pak." Kepala penjara kemudian berkata, "Mulai sekarang jangan berikan pekerjaan apapun pada anak ini." Ketika di penjara, para Ahmadi memenangkan hati para tahanan lainnya. Beliau menulis, "Setiap pagi secara rutin kami bangun sekitar pukul 2.30 atau 3 pagi dan melaksanakan salat tahajud secara berjamaah. Ini adalah pemandangan yang sangat mengharukan, sehingga para petugas penjara yang datang untuk sarapan sebelum fajar sangat terkejut melihat kami menangis dalam doa kami. Allah Ta'ala telah membuat penjara kami mirip dengan mes polisi, dengan orang-orang yang terus datang dan pergi, pagi dan sore. Siapapun yang datang untuk makan bertanya, 'Ada apa di sini?' Pada sore hari, mereka datang untuk makan malam dan melihat kami melaksanakan salat maghrib. Mereka tampak sangat bingung, karena para ulama telah melukiskan gambaran yang berbeda tentang kami. Namun tindakan kami mencerminkan seorang muslim sejati. Ketika kami berbicara dengan orang lain, mereka berkata, 'Orang Ahmadi ini adalah orang-orang yang sangat baik. Kami telah mengatur untuk mendapatkan obat hemopati dari jemaat kami di luar, sehingga setiap kali ada yang sakit, kami memberikan obat, dan mereka sembuh.' Seluruh penjara menjadi tergila-gila. Semua orang mulai menjuluki saya Pak Dokter, dan meminta berbagai macam obat dari saya. Saya percaya bahwa itu semua berkat doa khalifah. Sebagian penghuni penjara bahkan mengutuk para ulama mereka sendiri di depan kami. Kami mengadakan kelas pendidikan agama 2 kali sehari, banyak tabligh yang dilakukan, dan tingkat tabligh yang dapat saya lakukan di sini di penjara melampaui apapun yang pernah saya lakukan di luar penjara. Lagi pula, mereka adalah pemuda-pemuda yang menjaga tradisi Nabi Yusuf tetap hidup. Beliau berkata, "Demi Tuhan, saya sudah begitu dekat di sini, sehingga saya tidak ingin meninggalkan lagi penjara ini." Mereka melihat kami salat tahajud, salat subuh berjamaah, dan mereka berkata, "Kalian benar-benar berbeda dari yang dibicarakan. Orang-orang mengatakan yang berbeda tentang kalian." Karena itu bahkan beberapa orang baiat di penjara. Sekitar 7 atau 8 orang baiat masuk jemaat.
Kami sedemikian rupa iri kepada para tahanan Ahmadi ini, sehingga kami berharap biarlah kami yang dipenjara dan mereka yang bebas. Karena mereka mendapat pelayanan yang luar biasa, menerima hadiah, surat, dan pesan dari Huzur. Huzur bahkan mengirim sebuah puisi dengan untaian kata Huzur sendiri. Melihat semua ini, kami merasa iri. Andai saja kami yang di dalam penjara dan mereka yang di luar.